Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjaya. Saya mahasiswa Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi S1 Keperawatan semester 7. Di sini saya ingin menyampaikan amanah yang ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Trise Setianingsi SKM MKM, untuk menyampaikan presentasi dengan pengenalan statistik dan data. Jadi, statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu ratio status, yang dalam bahasa Itali equivalent dengan kata region di stato. Istilah tersebut muncul pada awal abad pertengahan, biasa digunakan untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran tentang kenegaraan. Ya, di sini ada perkembangan statistik. Didedikasi oleh mulai ada sejak Raja Ramses kedua sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Raja Ramses kedua sudah mulai melakukan pencatatan secara sederhana mengenai kelahiran dan kematian. Mulai abad pertengahan, statistik berkembang di dataran Eropa. Nah, di sini ada pengertian statistik. Statistik dalam arti sempit hanya didefinisikan sebagai fakta-fakta berbentuk angka yang terangkum dalam tabel-tabel atau kumpulan angka pada tabel yang menerangkan sesuatu fenomena. Di sini juga ada ruang lingkup statistik. Yang pertama ada statistik deskriptif atau statistik deduktif. Statistik deduktif adalah bidang statistik yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisis data secara sederhana. Selanjutnya ada statistik analitik atau statistik induktif. Statistik analitik adalah bidang statistik yang mencakup semua kegiatan statistik secara utuh, mulai dari kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan penarikan simpulan berdasarkan data yang ada. Nah, tujuannya yang pertama memahami, menganalisis record, registrasi, data, dan informasi. Yang kedua, menggambarkan keadaan objek yang dikaji. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor mendasar terhadap objek. Yang keempat, melihat hubungan antara variabel. Yang kelima, melatih perbedaan. Yang keenam, membantu menyusun suatu teori. Yang ketujuh, memprediksi keadaan. Yang terakhir, mengendalikan. Dan kegunaan statistik dalam bidang kesehatan, yang pertama, memberi keterangan tentang masalah-masalah kesehatan. Selanjutnya, memberikan keterangan penyebaran penyakit berdasarkan orang yang diserang. Selanjutnya, memperkirakan perkembangan suatu penyakit dengan berdasarkan periodisasinya atau tren. Selanjutnya juga memperkirakan faktor-faktor penyebab masalah, fakta yang akan dan telah terjadi. Selanjutnya, memperkirakan sumber daya dan potensi pemanfaatan serta pengembangannya dalam upaya mengantisipasi permasalahan yang terjadi. Selanjutnya juga merencanakan upaya yang efektif, efisien berdasarkan kenyataan prioritas dan sumber daya yang tersedia. Nah, di sini juga ada klasifikasi data atau data menurut cara mengukur atau menghitung data. Yang pertama ada data diskrit atau data enumeration. Data diskrit adalah kumpulan angka-angka absolut yang tidak memiliki desimal atau pecacah di antara dua bilangan bulat. Sedangkan data kontinu adalah kumpulan angka-angka yang masih dimungkinkan memiliki bilangan desimal atau pecahan di antara dua bilangan bulatnya, yang banyaknya tak terhingga. Di sini juga ada data menurut sifatnya. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah kenyataan yang menunjukkan sifat-sifat objek yang tidak memungkinkan secara langsung dapat diubah menjadi angka, sehingga menggunakan pendekatan dalam bentuk kategori.
Yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, tadi kan ada data menurut sifatnya, dan sekarang ada data menurut sumbernya. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan sendiri pengumpulan seperti wawancara, angket, observasi terhadap objek. Jadi, data masih merupakan data mentah yang belum mengalami proses. Dan selanjutnya juga ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari olahan data primer. Nah, selanjutnya juga ada data tersier. Data tersier adalah data yang diperoleh dari olahan data sekunder. Data tersier biasanya dapat diperoleh pada media massa. Selanjutnya juga ada data quarter. Nah, data quarter adalah data yang diperoleh dari data tersier yang telah diolah terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada skala pengukuran data. Yang pertama ada skala nominal. Ciri utama data berskala nominal adalah data yang satuannya hanya dapat dibedakan antara kategori yang satu dengan lainnya, tidak diketahui tingkat perbedaannya. Selanjutnya juga ada skala ordinal. Ciri utama dari skala ordinal adalah data yang satuannya dapat dibedakan dan diurutkan. Selanjutnya juga ada skala interval. Ciri utama skala interval adalah data yang satuannya dapat dibedakan, dapat diurutkan, memiliki interval sama tiap satuan alat ukur. Besarnya interval tidak menunjukkan arti yang sebenarnya antara satuan alat ukur yang satu dengan lainnya. Nah, yang terakhir ada skala rasio. Ciri utama data berskala rasio adalah data yang satuannya dapat dibedakan, dapat diurutkan, memiliki interval yang sama tiap satuan alat ukur. Lebar interval tiap satuan alat ukur menunjukkan nilai yang sebenarnya, dan antara satuan alat ukur yang satu dengan lainnya memiliki skala angka 0 yang absolut. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan dalam penyampaian materinya saya kurang baik. Saya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.